warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bidan Dia Restiliko dari Jember, dari Universitas Kediri, program studi kebidanan D4. Hari ini saya akan melakukan praktek lab skill KBI, KBE, KAA. Selamat menyaksikan. Kita lakukan masase uterus. Setelah masase uterus, ternyata uterus tidak berkontraksi, maka ulangi lagi pemberian oksitosin yang kedua. Apabila setelah injeksi oksitosin yang kedua, uterus belum berkontraksi juga, maka lakukan palpasi pada kandung kemih. Bila penuh, lakukan kateterisasi hingga kosong. Bila tidak ada kandung kemih, maka selanjutnya dilakukan observasi pendarahan. Apabila terdapat pendarahan, maka bisa dilakukan kompresi bimanual interna, yaitu tangan penolong masuk ke dalam vagina. Oleh karena itu kita harus beritahu kondisi ibu pada keluarga. Permisi ya Bu, ini terjadi pendarahan, maka tangan saya akan masuk ke dalam vagina. Ibu nanti yang rileks ya, nafas panjang ya Bu. Kita lihat pendarahan, kemudian tangan kita masuk ke dalam. Sebelumnya kita menggunakan sarung tangan panjang, kemudian kita oleskan dengan antiseptik terlebih dahulu. Setelah memakai sarung tangan panjang dan mengoleskan antiseptik, kemudian tangan kita masuk ke dalam vagina. Maaf ya Bu, tangan saya akan masuk vagina. Ibu nafas panjang ya. Kemudian tangan kanan menekan ke daerah korpus. Kemudian tangan kiri menekan juga, yaitu melakukan penekanan dari kepalan tangan kanan pada korpus anterior seolah-olah seperti bertemu. Lakukan KBI selama 5 menit. Bila berkontraksi, maka teruskan KBI selama 20 menit. Lakukan penilaian ulang. Segera setelah penolong tidak berhasil melakukan KBI, maka kita akan melakukan KBE dengan cara mengajarkan pada keluarga atau asisten. Setelah itu kita ajari pada keluarga untuk mengajari ini. Permisi ya Bu, ini ya, tolong dipegang sini ya, mengepal ya tangannya ya, seolah-olah bertemu yang tangan sini, gini ya, pegang seolah-olah bertemu ya Bu. Nah, bertemu ya Bu. Setelah keluarga atau asisten melakukan KBE, maka penolong mengeluarkan tangan secara perlahan. Ibu tarik nafas panjang ya Bu. Saya akan mengeluarkan tangan saya. Nafas panjang. Setelah itu penolong mencuci sarung tangan di larutan Hestin dan merendamnya secara terbalik. Setelah keluarga melakukan KBE, kita bisa melakukan KAA. Bila pendarahan tidak kunjung berhenti, maka bisa dilakukan kompresi aorta abdominal. Pastikan bahwa pendarahan ini disebabkan oleh atonia uteri. Dilakukan pemasangan infus berisi oksitosin 20 unit dan melakukan penyuntikan ergometrin 0,4 mg. Kemudian bisa dilanjutkan dengan ditambahkan dengan misoprostol. Berdiri menghadap sisi kanan ibu. Dilakukan penekanan dengan menggunakan ujung jari telunjuk tengah dan manis di antara simfisis dan umbilicus pada korpus depan sehingga naik ke arah dinding abdomen.
Lakukan kompresi dengan menekankan tangan seperti ini. Perhatikan pendarahan per vaginam. Bila pendarahan berhenti, pertahankan posisi tersebut sehingga uterus dapat berkontraksi dengan baik. Aorta abdominal, pastikan pulsasi teraba dengan baik. Setelah pulsasi dikenali, jangan pindahkan kedua ujung jari dari titik pulsasi tersebut. Kepalkan tangan kiri seperti ini ke arah kolumna vertebralis dengan arah tegak lurus. Dorongan kepalan tangan kanan akan mengenai bagian keras atau sumbu badan ibu, dan apabila tekanan kepalan tangan kiri mencapai aorta abdominalis, maka pulsasi arteri femororis akan berkurang atau berhenti. Perhatikan perubahan pendarahan per vaginam. Bila pendarahan berhenti, sedang uterus tidak berhenti dengan baik, usahakan pemberian preparat prostaglandin. Bila bahan tersebut tidak tersedia atau uterus tetap tidak berkontraksi setelah pemberian prostaglandin, pertahankan posisi tersebut sampai pasien mencapai fasilitas rujukan. Bila kontraksi membaik tetapi pendarahan masih berlangsung, maka lakukan kompresi bimanual eksternal. Pertahankan posisi pasien sampai di tempat rujukan. Bila kompresi sulit untuk dilakukan secara terus-menerus, maka lakukan pemasangan tampon padat atau kondom kateter. Setelah tidak berhasil, kita melakukan rujukan dengan melakukan pemasangan kondom kateter, yaitu persiapkan infus 500 cc, kemudian kondom, kateter kita masukkan, kateter ke dalam kondom. Ikat kateter kemudian ikat kateter dengan simpul mati. Kemudian sisanya bisa kita ikatkan. Kemudian kita ikatkan lagi dengan simpul mati. Setelah siap seperti ini, kemudian kita pasang spekulum sim. Anggap ini spekulum sim ya, seperti ini. Jadi ada asisten yang memegang seperti ini. Masukkan spekulum sim pada bagian anterior dan posterior vagina. Kemudian jepit porsio dengan penjepit porsio di arah jam 10. Setelah itu masukkan kondom kateter ke dalam porsio. Setelah masuk, kemudian alirkan cairan infus ke dalam kateter. Kemudian peras sampai terisi
penuh. Ditunggu sampai kondom kateter terisi penuh. Kemudian keluarkan penjepit secara perlahan. Kemudian spekulum SIM keluarkan. Kemudian ujung kateter kita ikat terlebih dahulu. Dengan simpul mati. Kita ikat dengan simpul mati. Kemudian kita lepaskan infus. Setelah kondom kateter kita lakukan, pasien segera kita rujuk ke rumah sakit. Setelah itu tangan kita bersihkan dulu, kemudian kita persiapkan untuk rujukan. Terima kasih. Hari ini sudah melakukan life skill KBI, KBE, KAA, dan kondom kateter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.